Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan nikmat beribadah di Jumat penuh berkah, dan semoga Allah memampukan diri kita untuk berbuat berkarya yang terbaik di akhir pekan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpah pula kepada para keluarganya, kerabatnya, para sahabat, tabi'i wa tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya dan dicatat sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih sudah bergabung di kajian Bait Al-Hikmah Khalifah Tur. Semoga pagi ini ilmunya bermanfaat, masih tetap dalam kajian di Jumat penuh berkah bersama Ustaz Dedi Haryadi LC akan membahas tentang the power of Al-Fatihah. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu wejangan dari Bunda Ampet. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Mau enggak Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para guru, Bang Rustam yang saya cintai dan saya hormati, Pak Mu, Pak Dedi yang memberikan tausiah di mana-mana, mungkin capek tapi mudah-mudahan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di pagi hari yang indah ini, terima kasih. Undangannya banyak responnya dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan terbawa kelak sampai kita di yaumil akhir. Amin. Ibu dan bapak sekalian, betul ini surat Al-Fatihah itu karena setiap hari dipakai bacaan untuk sholat supaya kita betul sholatnya, dan kalau tidak betul sholatnya, Al-Fatihahnya tidak betul, itu tidak diterima oleh Allah sholatnya. Sedangkan sholat adalah hisaban pertama yang akan disampaikan nanti kelak kalau kita menghadap ilahi Robbi. Dan bulan Rajab ini bulan diturunkan sholat di dalam Al-Isra ayat 1 bahwa Muhammad sampaikan kepada umatmu sholat di akhir diri sholat 5 waktu sehari semalam. Itu aja. Perintah-perintah yang lain disampaikannya oleh malaikat Jibril dalam Al-Quran ayat sekian, tapi perintah sholat tidak memakai broker. Langsung Allah mengundang Rasul di Sidratul Muntaha pada waktu Isra dan Mi'raj dengan dimulai dengan Subhanalladzi Maha Suci Allah. Itulah barangkali sedikit untuk menambahkan supaya kita menjadi pagi ini menyimak bersama-sama dengan betul, aktualisasikan dalam ibadah kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda menyampaikan wejangannya. Akan sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mo, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Pangesto saya ini sama Ustaz itu yang Pangesto. Sehat terus Ustaz Mo. Ya Ustaz. Mangga Ustaz, dari ini masih yang bagian ke-8 ya? Masih bagian ke-8, betul. Silakan Ustaz Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, nyari data dulu. Baik. Sebentar. Ya, udah ketemu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khair kepada Gurunda, Ustadzuna, Ustadz Muh yang memandu kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Juga jazakillah khair kepada guru kita semua, pembimbing kita semua yang teramat saya cintai sepenuh hati karena Allah. Saya muliakan Bunda Ampet yang telah memberikan tausiah tadi singkat tetapi sangat menyentuh sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada Bunda kesehatan, rahmat dan berkah. Amin ya Allah. Mohon. Alhamdulillah juga yang teramat saya takzimi sepenuh hati Bapak Rustam yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, berkah dan rahmatnya kepada Pak Rustam beserta keluarga. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ada juga Ustadz Kuswara dari Masjid Cipaganti. Sehat berkah selalu Ustadz. Alhamdulillah. Juga Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah bahkan terus menderas tiada henti di kehidupan kita menjadi bentuk-bentuk dan bulir-bulir ketaatan terindah dan terbaik kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini bersama kajian Khalifah Turs untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di hari terbaik ini. Menjadi bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, kesalahan demi kesalahan kita. Dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah untuk semakin memantaskan kita semua menjadi hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita masih berfokus di ayat keempat di suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Di pertemuan pertama di minggu yang lalu kita membahas makna dasar dari Al-Malik dan makna dasar dari Yaumiddin ya. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebagai resume untuk menyambung di kajian pagi hari ini Ustadz Mo, Allah Subhanahu wa taala kadang menyebut namanya dengan Al-Malik pakai alif yang artinya adalah yamliku ya. Dan kadang di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan Al-Malik tanpa alif ya. Al-Malik ya artinya yahkumu, yaitu yang mengatur. Saya sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian, Al-Malik itu yamliku wala yahkum. Dia memiliki tapi tidak bisa mengatur dalam kehidupan kita. Ada banyak pemilik tapi tidak bisa mengatur miliknya ya. Tetapi juga ada juga yang Al-Malik yahkum wala yamlik. Dia bisa mengatur tapi tidak bisa memiliki. Seperti jabatan-jabatan di kantor, manajer dan lain sebagainya, mereka bisa mengatur tetapi tidak memiliki karena itu bukan miliknya ya perusahaan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala yamliku wa yahkum, memiliki dan mengatur. Ini Ustaz Nuh ya. Sudah kita bahas di kajian yang lalu. Allah itu pemilik dan pengatur. Sedangkan kita memang dalam bahasa kita adalah hak guna saja, bukan hak milik ya yang kita miliki di kehidupan dunia ini. Kemudian kemarin sudah kita bahas apa itu arti yaumiddin, yaitu yaumul hisab wa yaumul jaza, yaitu hari pembalasan dan hari hisab atas segala amal yang pernah kita lakukan.
Makanya kata Dr. Ratib An-Nablusi dalam tafsir An-Nablusinya di jilid pertama ya di halaman 37, beliau mengatakan ad-dunya darul amalin wal akhiratu daru hisabin. Dunia itu tempat untuk beramal dan akhirat itu tempat untuk menghisab seluruh amal. Di dunia ada amal tanpa ada hisab, tapi nanti di akhirat tidak ada amal, yang ada adalah hisab. Makanya Dr. Ratib An-Nablusi mengatakan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan Allah terima. Sekecil apapun itu. Namun nanti di akhirat, ketika kita ingin menebus dosa kita dengan emas segede bumi saja, Allah tidak akan pernah terima. Kenapa? Li'anna dunya daru amalin wal akhiratu daru hisabin. Di dunia ada amal, tidak ada hisab. Namun di akhirat tidak ada amal, yang ada adalah hisab. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, ketika kita masih punya kesempatan untuk terus beramal, jangan pernah untuk terus bosan. Beramal sekecil apapun di dunia ini. Karena kita tidak tahu amal-amal kecil manakah yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke pintu surga. Sekecil apapun di sini Bapak Ibu, Allah terima. Allah terima karena di sini adalah daru amal. Namun nanti di akhirat kita ingin menebus dosa kita dengan sebesar emas segede bumi saja, Allah tidak akan pernah terima. Kenapa? Karena di akhirat itu darul jaza wa darul hisab. Tidak ada amal. Yang ada adalah hisaban dan balasan atas segala amal yang sudah kita lakukan selama di dunia. Maka inilah Ibu dan Bapak yang resume kajian kita yang pertama di minggu kemarin. Kang Umuh ya. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Jadi kesimpulan di kajian pertama adalah jangan pernah bosan untuk beramal sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal-amal kecil manakah yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke pintu surga. Dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, karena kita tidak tahu dosa-dosa kecil manakah yang akan mengantarkan kita ke pintu neraka. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini kita akan betul-betul membedah secara lebih dalam tentang makna al-malik ya. Kemarin sudah kita bahas secara bahasa di pertemuan sebelumnya, dan hari ini betul-betul kita akan lebih jauh mendalami tentang makna al-malik di kalimat maliki yaumiddin, yang merajai hari hisab dan hari pembalasan. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, maliki yaumiddin, yang merajai atau yang memiliki hari pembalasan. Din kemarin sudah kita bahas dekat dengan dainun, yaitu hutang. Agama itu adalah hutang. Artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah hutang yang akan kita bayar nanti di akhirat. Kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas, dan keburukan yang kita lakukan pun akan Allah balas. Karena semua perbuatan kita di dunia ini dainun, hutang, ya, yang akan dibalas di yaumiddin, di hari pembalasan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama makna dari al-malik itu kata para ulama adalah la yahtaju ila syai'in wal asya'u yahtaju bihi. Ya. Jadi makna yang pertama al-malik itu Ustaz Mu adalah la yahtaju ila syai'in wal asya' yahtaju bihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya al-malik, yang merajai? Kenapa disebut dengan yang merajai atau raja? Makna yang pertama adalah Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun, sementara apapun dan siapapun sangat membutuhkan Allah. Maka pantas Allah disebut dengan Al-Malik, yang merajai, yaitu raja. Bahkan Malikul Mulk, raja yang merajai segalanya. Ini makna yang pertama, Ibu dan Bapak, la yahtaju ila syai'in wal asya yahtajuna bihi. Allah yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun, sementara apapun dan siapapun sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Di
Di dalam Al-Quran, misalnya Ustadzmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk yang pertama adalah bersyukur ya. Di surat Ibrahim ayat 7. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk banyak bersyukur atas segala anugerahnya. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, memang Allah butuh dengan syukur kita? Apakah Allah membutuhkan dengan syukur kita? Sampai dalam banyak ayat Allah menyuruh kita untuk bersyukur? Tidak, Bapak Ibu. Karena Allah Al-Malik tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Ketika kita bersyukur, tidak menambah singgasana kekuasaan Allah. Ketika kita tidak bersyukur pun tidak mengurangi singgasana kekuasaan Allah. Lalu kenapa di banyak ayat Allah menyuruh kita untuk bersyukur? Kebutuhannya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kenapa? Kenapa kita harus bersyukur? La azidannakum. Karena Allah ingin nambah. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, karena Allah ingin nambah, berarti kebutuhan Allah, kebutuhan kita. Kebutuhan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita bersyukur, Allah tidak beruntung. Ketika kita tidak bersyukur, Allah pun tidak rugi. Lalu kenapa Allah nyuruh kita bersyukur? Bukan kebutuhan Allah. Karena Allah tidak butuh apapun dan siapapun. Justru Allah menyuruh kita untuk bersyukur, la azidannakum. Karena Allah ingin menambah. Maka selalu ada tambahan-tambahan dari Allah bagi orang-orang yang mudah mensyukuri segala anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupannya. Maka Bapak Ibu sekalian, Ibrahim ayat 7 mengajari kita cara menambah yang sudah ada dan memberlimpahkan apa yang sudah Allah anugerahkan di kehidupan kita adalah mensyukuri apa yang sudah ada. Maka teori umumnya Ustadzmu, untuk mendapatkan yang belum ada, caranya adalah syukuri apa yang sudah ada. Siapa yang mudah mensyukuri apa yang sudah ada, selalu mudah untuk mendapatkan apa yang belum ada. La in syakartum la azidannakum. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Maka lihatlah kehidupan orang-orang yang senantiasa mudah untuk mensyukuri segala anugerah yang Allah berikan di kehidupannya. Selalu berada keberlimpahan. Selalu ada hal-hal yang bertambah di rezekinya, di kesehatannya, di kebahagiaannya. Kenapa? Ini teori Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya ulama mengatakan syukur itu al-qayyid al-mawjudah was-sayyid al-mabkudah. Itu Ustadzmu. Bersyukur itu qayyid al-mawjudah was-sayyid al-mawkudah. Apa artinya? Syukur itu seni mengikat yang sudah ada dan seni memburu yang belum ada. Yang sudah ada kita ikat, yang belum ada kita buru. Itulah syukur. Maka selalu banyak tambahan-tambahan dan mendapatkan sesuatu yang belum ada bagi orang-orang yang mudah mensyukuri apa yang sudah ada. Ini satu. Alasan kenapa Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Hanya ingin nambah, Bapak. Masya Allah. Kemudian kita lihat Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Di surah Hud ayat 3. Perhatikan Ibu dan Bapak sekalian, ketika Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana. Hendaklah kalian meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Hendaklah kalian minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, Allah membutuhkan permintaan maaf kita? Sehingga Allah di banyak ayat menyuruh kita minta maaf? Enggak. Allah Al-Malik, nggak butuh apapun dan siapapun. Kalau Allah nggak butuh apapun dan siapapun, kenapa Allah menyuruh kita untuk meminta maaf atas segala kehilapan kita kepadanya? Contoh begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bersalah sama saya, sampai saya nyeri hati, Allah curhat ya Bu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kira-kira saya butuh nggak permintaan Bapak dan Ibu kepada saya? Saya butuh untuk nenangin hati saya dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh di banyak ayat untuk minta maaf kepadanya. Apakah Allah butuh permintaan maaf kita? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Allah berikan kita apapun dan siapapun. Lalu kenapa Allah banyak menyuruh kita untuk minta maaf atas segala kehilapan kita? Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh apapun, Bapak Ibu. Tetapi Allah mengatakan yumatti'ukum mata'an hasana. Karena Allah ingin memberikan banyak kebaikan di kehidupan kita. Karena Allah ingin memberikan kebahagiaan. Bapak Ibu lihat di ayat lain.
kita beristighfar kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kita bahagia Ustadzmu. Ya, semua kebutuhannya bukan bagi Allah tapi buat kita. Maka siapapun yang mudah untuk meminta maaf atas segala kehilapan kepada Rabb-Nya, dia selalu menemukan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Allah menyuruh kita untuk meminta maaf atas segala kehilapan kita karena Allah ingin memberikan banyak kebaikan di kehidupan kita dan ingin membahagiakan kita, bahkan Allah ingin membawa kita ke surga. Ayo kalian cepat minta maaf kepadaku, aku bersihkan dosa-dosamu. Wallahu yad'u ilal jannah, karena aku ingin bawa kalian ke surga. Masya Allah, Bapak Ibu saya. Wallahu yad'u ilal jannah. Tidak ada harapan terbesar Allah dalam hidup kita kecuali ingin membawa kita pulang ke surga. Jangan pernah kecewakan Allah dengan tidak menemukan kita di surga. Karena harapan terbesar Allah adalah menemukan kita di surga. Mudah-mudahan pertemuan indah kita pagi hari ini adalah cara kita untuk betul-betul memenuhi semua harapan-harapan Allah, yaitu menemukan kita di surga. Mudah-mudahan Buddha Empet ya, kita dibersamakan dalam ketaatan di dunia, dan kita bisa bersama-sama dalam kebahagiaan nanti di surga insya Allah. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, Ustadzmu pernah kita bahas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menyuruh kita untuk ibadah? Falyastajibuli, falyastajibuli. Respon perintah aku, kata Allah, respon perintah aku. Apakah Allah butuh ibadah kita? Allah la yahtaj ila syai'. Allah nggak butuh apapun dan nggak butuh siapapun. Lalu kenapa Allah nyuruh kita untuk banyak ibadah? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Respon perintah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ketika kita melaksanakan ibadah, bukan kebutuhan Allah. Allah nggak butuh apapun. Tetapi kebutuhan kita. Kenapa? Karena Allah ingin menolong dan membahagiakan kehidupan kita. Selalu ada pertolongan yang menderas di kehidupan orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu rumus Ustadzmu ya. Wa may yattaqillah yaz'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selalu ada banyak keajaiban-keajaiban di kehidupan orang-orang yang mengajaibkan ibadah kepada Rabb-Nya. Selalu ada keindahan di kehidupan orang-orang yang mengindahkan ketaatan kepada Rabb-Nya. Karena rumus untuk mencipta banyak keindahan di kehidupan adalah dengan mengindahkan ketaatan kita kepada Allah, Bapak Ibu. Maka rumus kebahagiaan bukan dilihat dari keberlimpahan, tetapi dari keindahan membangun ketaatan kepada Allah. Siapa yang indah membangun ketaatan kepada Rabb-Nya, maka dia akan mendapatkan begitu banyak keindahan yang menderas di kehidupannya. Seakan-akan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kuncup-kuncup kebahagiaan di kehidupan hanya akan merekah ketika kita siram dengan ketaatan. Tidak ada air sebagai siraman yang bisa memekarkan kuncup-kuncup keindahan dan kebahagiaan di taman-taman kehidupan kita, kecuali siraman air itu bernama keindahan dalam ketaatan. Maka Bapak Ibu sekalian, lihat Ustadz Koswara ya, siapa yang baik ibadahnya akan indah kehidupannya. Karena Allah mudah mengindahkan kehidupan orang-orang yang mengindahkan ketaatan kepadanya. Itu rumus. Ketika kita tidak ibadah, Allah rugi? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Enggak. Allah itu enggak akan pernah terkurangi kekuasaannya ketika kita tidak ibadah. Allah tidak akan pernah bertambah kuasaannya ketika kita melaksanakan ibadah. Nggak ngaruh bagi Allah. Justru semua yang Allah perintahkan di kehidupan kita untuk kepentingan kita. Setuju Bapak Ibu ya? Masya Allah, Pak. Kalau Bapak dan Ibu sudah merasa ibadah itu bukan beban tetapi pertolongan, kira-kira malas atau semangat? Ketika kita sudah betul-betul memahami ibadah itu bukan beban dari Allah, tetapi pertolongan dari Allah untuk mencipta banyak keindahan di kehidupan kita. Semangat atau malas? Semangat. Semangat. Tetapi kenapa banyak di antara kita yang malas ibadah? Karena belum paham ibadah itu untuk apa. Seakan-akan beban. Seakan-akan Allah nyuruh. Dan setiap orang nggak suka dibebani. Kenapa Bapak dan Ibu habis sholat kita merasa ngemplong? Karena kita merasa ketika sholat itu beban. Ya. Kenapa di ujung Ramadan, di 30 Ramadan kita lagi buka, kedengaran takbiran, besoknya musawal, perasaan kita bahagia.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita merasa 30 hari selama Ramadan itu beban. Ibu kenapa bahagia ketika besok mau Lebaran? Ustadz mau tarawih deui, mau puasa deui. Seakan kita melepas beban gitu. Ini pemahaman kita yang salah. Apa kata para ulama? Al-ibadah laisa haddul huriyah walakin domanus sa'adah. Ibadah itu bukan pembatas kebebasan, bukan pembeban kehidupan, tapi penjamin kebahagiaan. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, ini rumusnya. Al-ibadah laisa haddul huriyah walakin domanus sa'adah. Ibadah itu bukan pembatas kebebasan, pembeban kehidupan, tetapi dialah penjamin kebahagiaan. Banyak orang yang merasa terbatasi kebebasannya dan terbebani kehidupannya dengan ibadah, Pak Kuswara ya. Aduh Ustadz, saya sudah pakai make up, harus wudhu. Alah itu sekalian. Saya mau ke undangan, Ustadz nih sudah make up artis gitu ya, sudah bayar berapa Bu biasanya bayarnya. Tapi saya harus wudhu, seakan-akan terbatasi kebebasannya. Aduh Ustadz, saya hari ini harus bla 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 bla, harus saum padahal bla bla, kayak terbebani kehidupannya. Maka lihatlah orang-orang yang merasa seperti ini ketika melaksanakan ibadah, Ustadz. Malas, bosan, rudet, gitu ya. Padahal Allah mengatakan, aku menyuruh kamu ibadah karena aku ingin membahagiakan kamu di dunia dan ingin membawa kamu ke surga itu. Kan begitu, Bapak Ibu. Aku nyuruh kamu ibadah karena aku ingin membahagiakan duniamu dan ingin membawamu ke surga. Kalau kita sudah memahami ini, Bapak Ibu sekalian, setiap ibadah akan kita nanti, bukan kita keluh kesahi itu. Kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, ibadah itu nikmat. Ibu akan melihat suami Bu nangis gitu ya. Bapak kenapa nangis? Ibu tekiat hoyong sholat, pasti begitu. Kita jam 11 pagi ya Bu Yanti, suami teh nangis terus gitu. Bapak kenapa nangis terus? Ibu, ayah terus tekiat hoyong sholat zuhur, keren gitu ya. Mudah-mudahan nanti Ustadz seperti itu Ustadz ya. Jangan salat duluan. Jangan Ustadz. Jangan Ustadz ya. Jam 3 pagi teh ibu terus nangis gitu Bu ya, Masya Allah. Ibu kenapa nangis gitu ya? Ini di dapur belum ada apa-apa, itu wajar ya Bu. Terus tekiat hoyong sholat, Masya Allah. Saat itu ada apa? Boleh diulang kata-kata kunci yang tadi, ibadah bukan pembatas itu apa? Oke. Al-ibadah laisa haddul huriyah walakin domanus sa'adah. Ibadah bukan pembatas kebebasan, pembeban kehidupan, tetapi dia penjamin kebahagiaan. Itu kata Dr. Ratib An-Nablusi, Bapak Ibu. Maka siapa yang ingin bahagia, ya, maka perbaiki ibadahnya. Siapa yang ingin bangun istana kebahagiaan di kehidupannya, dia pun harus punya bahan dasar. Bernama apa itu? Keindahan dalam ketaatan. Maka bahan dasar untuk membangun semua istana kehidupan di kehidupan kita, bahkan sampai nanti akhirat, Ustadzmu, itu semuanya adalah bernama ibadah. Jadi Allah nyuruh kita ibadah, bukan kebutuhan Allah, Bapak Ibu. Allah nggak butuh apa-apa. Itu kebutuhan kita. Allah ingin bahagiakan kita di dunia dan ingin membawa kita pulang ke surga. Masya Allah. Ini yang pertama, Malik. La yahtaju ila asya, ila syai' wal asya yahtajuna biha. Allah yang nggak butuh apapun dan siapapun, sementara apapun dan siapapun sangat membutuhkan Allah. Setuju Bapak Ibu ya? Baik, Masya Allah. Tidak ada yang kita miliki kecuali semuanya berasal dan berawal dari Allah. Dan tidak ada yang kita inginkan kecuali semuanya Allah sediakan. Bahkan kita lihat misalnya Ibu dan Bapak, kalimat kuncinya ini ya. Nah di sini kalimat kuncinya. Tidak ada yang kita dapatkan di kehidupan ini kecuali semuanya pemberian Allah. Dan tidak ada yang kita inginkan, yang kita perlukan kecuali semuanya Allah sediakan. Allah Maha Penyedia segala kebutuhan. Dan Allah Maha menyiapkan segala keperluan-keperluan. Bapak Ibu lihat kalimatnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, idza ahaballahu 'abdan ja'ala hawaijan nasi ilaihi. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah siapkan segala kebutuhannya. Maka Allah penuhi segala keperluannya. Maka Bapak Ibu, pemenuhan segala keperluan kita itu berawal dari karena Allah begitu mencintai kita, dengan cinta itulah Allah menyediakan semua keperluan-keperluan itu.
Maka Bapak dan Ibu, tidak ada yang paling membahagiakan di kehidupan kita kecuali kita memiliki Allah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan hidup kita, Ustaz Mo? Kalau banyak kebutuhan hidup kita yang tidak tersedia dari Allah, yang tidak Allah sediakan dan tidak Allah siapkan, maka kita akan kehilangan banyak kesempurnaan dalam kehidupan ini kalau banyak keperluan kita yang tidak Allah sediakan. Kenapa? Karena kalau Allah tidak sediakan, kita akan mendapatkan dari siapa lagi? Karena segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, Masya Allah. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Rasakan ya, salah satu kenikmatan terindah kita memiliki Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Ya. Walaupun Bapak dan Ibu harus paham ya, Ustaz Muh ya, kita meminta apa yang kita inginkan, namun Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Paham Bapak Ibu? Kita meminta apa yang kita harapkan, namun Allah hanya memberi apa yang kita butuhkan. Ya, karena tidak semua yang kita minta diberi Allah. Karena tidak semua keinginan itu betul-betul kebutuhan kita, Bunda. Ya, saya ulang kembali ya, ini harus sampai masuk ya teorinya. Kita meminta apa yang kita harapkan, namun Allah memberi apa yang kita butuhkan. Innallaha qad yamna'u ma tamanna walakinnallaha qad yu'ti ma yahtaj. Allah menahan apa yang kita inginkan, namun memberi apa yang kita butuhkan. Setuju ya? benar Ustaz. Iya, Bu. Tidak semua keinginan kita Allah beri. Kenapa? Karena dari segala keinginan itu belum tentu semuanya kebutuhan. Allah hanya akan memberi kebutuhan, bukan keinginan. Dokter hanya memberi obat yang pasien butuhkan, bukan obat yang pasien inginkan. Ya. Kalau ada dokter seluruh obat yang pasien inginkan kasih begitu ya. Itu kira-kira menyembuhkan atau menginalilahikan? Semua dikasih ya, ya. Semua obat yang pasien inginkan, ingin ini kasih, ini kasih. Enggak. Dokter itu hanya memberi obat yang dibutuhkan pasien, bukan obat yang diinginkan pasien. Seperti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di kehidupan kita, di keinginan kita yang tidak Allah berikan. Karena Allah tahu dari seluruh keinginan itu mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Dan Allah hanya akan memberi apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ini harus kita pahami Ibu dan Bapak sekalian. Agar kita tidak mudah buruk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberi semua yang diinginkan, kalau Allah memberi semua yang diinginkan oleh kita, itu seperti dokter memberi semua obat yang diinginkan pasien. Gara-gara demam, pasien minta obat saraf, Ustaz Muh ya. Dikasih. Ini terjadi saat tahun berapa itu Ustaz Muh? Ketika haji itu. Itu tidak akan menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Khawatirnya menginnalilahikan wa inna ilaihi rajiun kan ya begitu. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk ke kajian akidahnya. Tanda cinta Allah kepada kita adalah menyediakan semua kebutuhan kita dan menyiapkan semua keperluan kita. Jadi, kalau Bapak Ibu meminta kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, Allah kesal atau bahagia? Baik, ini rumus sederhana sebetulnya. Ketika Ibu dan Bapak minta sama saya, sekali dua kali mungkin saya biasa-biasa aja, bahkan bahagia. Tapi setiap hari minta terus, kira-kira perasaan saya bisa ditebak Bapak Ibu? Kesal gitu ya. Bapak Ibu jam 6 pagi datang ke rumah saya untuk meminta. Hari kelima, hari keenam saya kunci rumah itu. Kesal. Semakin banyak minta, kita ini semakin kesal. Allah menyedia semua kebutuhan kita. Ketika kita banyak minta, kira-kira Allah kesal atau bahagia? Bahagia Bapak dan Ibu. Kenapa? Sebelum Anda minta, aku sudah sediakan. Aku sudah nunggu Anda meminta. Itu Ustazmu. Makanya Rasul mengatakan apa? Ini kalimatnya Ibu dan Bapak sekalian. Rasul mengatakan, man la yas'alullah yaghdab alaih. Siapa yang jarang minta sama Allah, Allah marah itu. Coba, Ibu Bapak, kenapa Allah marah kepada orang yang jarang minta? Karena sebelum dia minta, Allah sudah sediakan segalanya dan Allah sudah menunggu dia untuk meminta. Dia tidak minta-minta. Allah marah. Ya. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara agar Allah membuat jatuh cinta kepada kita adalah banyak minta sama Allah. Banyak minta sama Allah.
Bukan karena Allah tidak tahu kalau kita tidak minta, tetapi Allah jatuh cinta kepada yang minta. Sebelum dia minta, aku sediakan segalanya dan aku tunggu dia untuk meminta. Maka semakin banyak dipinta, Allah semakin bahagia. Semakin jarang dipinta, Allah marah kepada kita. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya Ibu dan Bapak, saking Allah itu bahagia kepada orang yang minta. Apa kata Allah, Ustadzmu, dalam sebuah hadis itu? Rasul mengatakan, hadis ini hadis sahih ya. Andaikan semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat ditambah jin berkumpul di tempat yang sama, kemudian meminta bersamaan dan permintaan yang berbeda. Manusia pertama sampai nanti hari kiamat, Ibu dan Bapak, kata Rasulullah, berkumpul di tempat yang sama, meminta dengan waktu yang sama dan permintaan yang berbeda. Kira-kira Allah bisa dengar, Bapak Ibu sekalian, semuanya? Allah mendengar semuanya dan Allah mengabulkan semua permintaan yang berbeda itu di waktu bersamaan. Permintaan mereka kepada Allah, kata Rasulullah, seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan. Sama sekali tidak merepotkan Allah. Coba, kita ada 176 orang saat ini. Bertanya di waktu yang bersamaan. Kira-kira saya bisa dengar, Bapak Ibu? Bisa. Jelas tidak? Tidak. Nggak jelas, berisik. Saya akan bilang, Bu, satu persatu. Kenapa saya akan bilang begitu? Saya tidak punya kemampuan mendengar sekaligus bersamaan. Bapak Ibu datang ke rumah sakit, akan dikasih nomor antrian. Kenapa? Karena dokter tidak punya kemampuan menyuntik bersamaan. Suntik. Nggak punya, Ibu dan Bapak. Kita nggak punya kemampuan itu. Tapi Ustadzmu bayangkan, Ustadz, tanggal 9 Zulhijjah, di Arafah berapa ribu orang, Ustadz? Berapa juta orang? Lebih dari 5 juta. 5 juta orang, Bu, di waktu bersamaan. Semuanya berdoa sama Allah. Dengan doa yang berbeda-beda. Allah dengar semuanya. Allah dengar. Bu. Dan Allah kabulkan semua permintaan itu. Karena tidak ada tempat yang ijabah doa kecuali di Arafah, Bapak Ibu sekalian, tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Bu Dampet, kita bisa kembali ke sana bersama hamba-hamba Allah untuk kembali bisa menikmati, meneteskan dan berdaikan air mata ya di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Doa-doa di hari itu, Bapak Ibu, doa-doa yang nggak mungkin Allah tolak itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang sekarang punya keluangan rezeki, punya keluangan kesehatan, Bapak Ibu bismillah. Yuk kita berencana untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sana Bapak dan Ibu, ada satu hari tanggal 9 Zulhijjah yang setiap orang nggak bisa menyembunyikan segala kesalahan yang pernah dilakukan. Coba. Baik, masih ada suara. Baik, Bapak Ibu, di Arafah itu satu hari yang setiap orang nggak bisa menyembunyikan kesalahan itu yang pernah dilakukan. Semuanya betul-betul ambruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang pernah melaksanakan ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, kita akan melihat orang-orang nggak bisa bendung air mata. Semuanya ambruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf atas segala persalahan yang pernah dilakukan itu. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu bisa nyembunyiin kesalahan-kesalahan kita. Bisa kan saat ini? Tapi di Arafah tuh nggak bisa. Semua ambruk di hadapan Allah. Berderai air mata, Bapak Ibu. Suami istri saling memeluk erat, saling minta maaf ya. Walaupun memang itu hari sangat sedih, karena saya jarang bawa istri ke sana ya, tanggal 9 itu. Ketika jamaah saling pelukan dengan pasangannya ya. Saya kadang memeluk Ustadz Wijayanto, Ustadzmu ya. Saling minta maaf. Karena kita pembimbing tidak bawa pasangan. Ini Bapak dan Ibu, di tanggal 9 bayangin Bapak Ibu, berjuta-juta orang berdoa di waktu yang sama dengan doa-doa yang berbeda. Allah dengar semuanya. Dan Allah kabulkan semuanya di waktu bersamaan itu. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mengabul. Kenapa? Karena sebelum kalian minta kepadaku, aku sudah sediakan segalanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak diundang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci bersama keluarga tercinta ya. Terutama bisa merasakan nikmatnya mengurai air mata di tanggal 9 Zulhijjah itu. Itu air mata Bapak dan Ibu. Tidak ada air mata yang paling nikmat dan paling lezat sepanjang hidup kita kecuali membanjirkannya di Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu.
Aduh, Masya Allah. Makanya saya itu berazam ingin setiap jam tanggal 9 itu ada di sana. Ingin melihat hamba-hamba Allah yang sedang minta maaf atas segala kesalahannya kepada Robnya itu. Ya. Ustadzmu dulu ketika ke sana, Ustadz air mata tidak? Pasti ya. Ustadzmu mah jangankan di sana, di sini juga sering berurai air mata ya. Baik. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, karena waktu. Wah, ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah menyebut dirinya Al-Malik, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kerajaan, yang hari pembalasan, mohon maaf. Karena Allah punya kekuatan, ya'ti bisyiddah wa ya'khud bisyiddah. Allah bisa memberi, Bu, ya, dengan dahsyat. Tapi Allah pun bisa mengambil dengan dahsyat. Saya ulang kembali, Ibu dan Bapak, Allah bisa memberi dengan dahsyat. Lihat banyak orang yang berlimpah kehidupannya. Itu bukti Allah memberi dengan dahsyat. Ada orang yang hartanya bisa triliunan, Ibu Bapak sekalian, ya. Ada orang yang hartanya bisa M-an itu ya, seperti saya itu ya, seperti 5.500 apa, 50 ya. Banyak orang yang mendapatkan keberlimpahan karena Allah memberi dengan dahsyat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Allah pun bisa mengambil dengan dahsyat. Segalanya bisa habis sekaligus itu. Allah bisa meninggikan setinggi-tingginya. Allah pun bisa menjatuhkan serendah-rendahnya. Ini kekuatan Allah Malik. Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu coba lihat di surah Ali Imran ini. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat. Allah bisa berikan kekuasaan kepada seseorang. Namun Allah pun bisa mengambil semua kekuasaan itu. Allah bisa, Bapak Ibu sekalian. Siapa pemberi kekuasaan? Allah. Pencabut kekuasaan? Allah. Karena Allah Al-Malik. Selanjutnya, Bapak Ibu coba lihat ayatnya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa memuliakan, Allah pun bisa menghinakan. Siapa yang Allah muliakan, tidak ada yang bisa menghinakan. Dan siapa yang sudah Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Karena semua kerajaan dicabutnya, kehinaan dan kemuliaan, itu Allah pemegang kekuasaannya. Saya ulang Bapak dan Ibu, kalau Allah sudah memuliakan seorang hamba, tidak ada yang bisa menghinakan. Dan ketika Allah sudah menghinakan seorang hamba, tidak ada yang bisa memuliakan. Bahkan Rasul pernah bilang kepada Ibnu Abbas, andaikan semua kekuatan di dunia ini berkumpul untuk memberi, tidak bisa kalau Allah sudah menahan. Itu kalimat Rasul kepada Ibnu Abbas. Dan sebaliknya, andaikan semua kekuatan berkumpul untuk menahan, tidak bisa kalau Allah sudah memberi. Kenapa? Allah Al-Malik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kan ada orang Bapak Ibu ya, dihinakan, terus dicoba dihinakan. Dia tetap mulia. Kenapa? Karena kemuliaan dari Allah nggak bisa dihinakan oleh selain Allah. Sebaliknya, Ustadzmu, ada orang yang sudah Allah hinakan. Dicoba dimuliakan pun tetap hina itu. Karena kehinaan dan kemuliaan itu pemberian dari siapa? Allah. Ya. Bapak Ibu baca ayat itu ya. Qulillahumma malikal mulk. Masya Allah itu. Ya. Coba saya bertanya kepada Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Kemuliaan itu bisa lewat jalur kekuasaan, bisa lewat jalur keimanan. Ini Al-Quran. Kalau Ibu dan Bapak ingin mendapatkan kemuliaan, bisa lewat jalur kekuasaan atau keimanan. Apa perbedaannya? Kemuliaan lewat jalur kekuasaan itu terbatas waktunya dan bisa jatuh menjadi kehinaan. Namun kemuliaan lewat keimanan adalah kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Kalau begitu, pilih jalur mana Ibu dan Bapak? Keimanan, Ustaz. Pilih jalur dua-duanya, Ustazmu. Setelah itu baru kekuasaan. Boleh, Ustaz. Kalau saya tinggal ambil dua-duanya. Bapak Ibu ya. Mung eleh. Iya, kelihatan Ustaz mung eleh itu, Ustaz. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kemuliaan bisa lewat kekuasaan dan bisa lewat keimanan. Namun perbedaannya, kemuliaan lewat kekuasaan terbatas masanya dan bisa jatuh menjadi kehinaan.
Namun kemuliaan bersama keimanan adalah kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Maka kita harus pilih mana Bapak Ibu? Pilih dua-duanya. Rebut kekuasaan dan penuh keimanan. Itu rumus dari Ustadz Muh yang nggak mau kalah ya. Kalau memilih cuma satu, Pak Ustadz. Ya, Bu. Kalau milih cuma satu, kan memilih. Antara dua satu. Beliau ini pilihan ganda, tapi memang harus pilih dua. Tadi kan Bu, Ustadz Muh nggak mau kalah, jadi pilih dua-dua. Itu salah, betul Bu. Makanya saya pakai selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan yang saat ini sedang diamanahi kekuasaan oleh Allah Bu ya, kekuasaan di rumah tangga, kekuasaan di perusahaan, bahkan di negara ini semuanya orang-orang yang berhebat dengan hebat dan keimanan ya. Amin. Begitu. Agar waktunya memang sudah mulai habis ya, tinggal 3 menit nih. Baik Ustadz Mu ya. Kenapa Bapak Ibu harus mengambil kemuliaan lewat keimanan, di samping tidak akan bisa dihinakan tapi juga bisa menebar kemuliaan bagi sesama ya. Ustadz, bagaimana caranya agar kita ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak Allah ambil semua pemberian itu? Rumusnya kalimat Rasul kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Ini Bapak Ibu rumusnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sehebat apa kita menjaga Allah, sehebat itu Allah menjaga kita. Kehebatan Allah dan keindahannya menjaga kita sangat bergantung kepada seberapa indah kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Kalimat ini Rasul sampaikan kepada Ibnu Abbas. Ihfadillah yahfadka. Ustadz, apa yang disebut dengan menjaga Allah dan Allah menjaga kita? Disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Bapak Ibu sekalian. Yang disebut menjaga Allah adalah menjaga syariatnya, menjaga perintahnya, dan menjaga larangannya. Dan apa yang disebut dengan Allah akan menjaga kita? Menjaga semua anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita. Maka siapa yang menjaga perintah Allah, menjaga syariatnya, Allah akan menjaga semua anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu tidak menjaga syariat Allah, tidak menjaga perintahnya, maka Allah tidak bisa menjaga apa yang sudah Allah berikan di kehidupan kita. Nanti banyak yang Allah ambil Bapak Ibu sekalian. Keberlimpahan, pasangan, dan lain-lain itu. Banyak yang memang Allah tidak jaga di kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, rumusnya Ustadz Mu, ketaatan adalah cara kita untuk menjaga apa yang sudah Allah berikan. Jangan kembali Bapak Ibu ya. Ketaatan adalah cara indah untuk menjaga dan merawat apa yang sudah Allah berikan di kehidupan kita. Semakin indah ketaatan seseorang, maka semakin hebat Allah menjaga semua anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan. Ini rumus Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir karena waktu. Innallaha ya'lamu ma nahtaz. Ya. Kenapa Allah itu disebut Al-Malik? Di samping beliau Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak butuh apapun, tetapi apapun membutuhkan Allah. Yang kedua, Allah bisa memberi dengan dahsyat, bisa mengambil pun dengan dahsyat. Ya. Dan banyak orang yang dilihat Bapak Ibu, diambil segalanya dengan dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak di depan mata kita itu. Dan yang terakhir Ustadz Mu, Allah Al-Malik itu apa? Allah yang Maha tahu semua kebutuhan kita. Allah yang Maha tahu semua kebutuhan kita. Baik. Ini banyak ya ayat-ayatnya Bapak Ibu sekalian, tapi saya tidak akan bahas karena waktunya sangat sempit. Tetapi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kenapa di kita ini seperti Allah tidak adil? Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang lapang, ada yang sempit, ada yang berlimpah, ada yang sedikit, ya kan? Allah seperti tidak adil Bapak Ibu sekalian. Maka rumusnya adalah Bapak Ibu surat Al-Kahfi ayat 45. Saya sampaikan. Ini rumusnya untuk menjawab itu. Kenapa Allah seakan-akan nggak adil? Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang berlimpah, ada yang sedikit. Ada yang lapang, ada yang sempit. Ada yang kasep, ada yang butut. Nah, itu nggak bahas ya. Kita bahas itu. Jawabannya adalah Al-Kahfi ayat 45. Karena Allah Bapak Ibu mengibaratkan dunia itu seperti air. Masalah hayati dunia kama in anzalnahu minas sama. Karena Allah mengibaratkan dunia itu seperti air.
Apa maksudnya dunia seperti air? Kata Imam Fahru Raji, Bapak Ibu, kalau kita minum air dengan ukuran yang cukup, itu nafi'an munbatan, jadi kebaikan dan bermanfaat. Namun kalau kita minum air dengan ukuran yang berlebih, dzarron muhlikan, akan jadi keburukan dan membadorotkan. Kalau ibu dan bapak minum 1 gelas, 2 gelas, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Tapi kalau minum 2 toren, atau 2 galon minimal, bermanfaat, Ustazmu? Mencelakakan, Bu. Kenapa? Karena di luar ukuran kita. Begitupun dunia, Bapak Ibu sekalian. Kalau dunia Allah berikan di kehidupan kita sesuai dengan ukuran kita, itu bermanfaat dan jadi kebaikan. Namun ketika Allah berikan dunia di kehidupan kita melebihi ukuran kita, itu akan memadorotkan dan merusak kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah itu hanya memberi sesuai dengan ukuran dan kebutuhan. Kenapa? Agar jadi kebaikan. Banyak di antara kita yang ingin keberlimpahan, Bu. Tetapi ternyata itu bukan ukurannya. Dan siapa yang diberi di bukan ukurannya, dia tidak akan jadi kebaikan. Betul? Setuju Bapak Ibu sekalian? Terakhir contohnya ya, karena waktu. Maka apa yang sudah Allah berikan di kehidupan kita saat ini, Ustazmu, itu sesuai dengan ukuran kita dan kebutuhan kita. Karena kalau Allah memberi di luar ukuran itu, tidak akan menjadikan kemanfaatan, kebaikan buat hidup kita. Ini kalimat terakhir. Sedih nggak Bapak Ibu baca ini? Sedih ya insya Allah. Karena saya lupa pakai syakal dan pakai terjemah ya. Hasilnya begini Bapak Ibu sekalian ya. Karena waktu. Allah Maha tahu orang ini pantas kaya. Karena kalau dia miskin akan rusak agamanya. Allah tahu banget itu. Makanya Allah kayakan. Allah pun tahu orang ini pantas miskin. Karena kalau kaya akan rusak agamanya. Allah tahu semua itu. Namun ini pengetahuan Allah. Bukan pengetahuan kita. Orang ini Allah kayakan. Karena kalau dia miskin khawatir rusak agamanya. Berkeluh kesah, marah-marah sama Allah. Putus asa sama Allah. Orang ini memang pantasnya miskin. Karena kalau dikayakan, khawatir rusak agamanya. Dia nggak punya waktu bersama Allah, nggak punya waktu pengajian dan sebagainya. Allah tahu semua itu. Tapi itu bukan pengetahuan kita, pengetahuan Allah. Bapak Ibu nggak boleh bilang begini. Ada orang yang curhat, Ibu, saya sudah bisnis ke sana kemari, tapi gagal. Oh, Ibu pantas miskin. Karena kalau kaya rusak agama Ibu. Nah, itu nggak boleh begitu. Itu pengetahuan Allah, bukan pengetahuan kita. Ibu Bapak sekalian, Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Kita meminta apa yang kita inginkan, namun Allah memberi apa yang kita butuhkan. Ini rumus. Maka dari segala keinginan yang tidak Allah berikan, karena Allah tahu itu bukan kebutuhan kita. Dan Allah hanya memberi apa yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, Ustaz, terima kasih ilmunya. Ini luar biasa ya. Boleh jadi kita tidak pernah menikmati ibadah karena memang kita tidak pernah mensyukuri sebuah kehidupan ini. Ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ada beberapa pertanyaan, saya ingin menyampaikan sesuatu dulu, Kang Dea. Assalamualaikum. Baik, saya ingin menyampaikan rekapitulasi dana sedekah kajian subuh di Jumat Berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira bagi ibu bapak yang sudah mendonasikan untuk mensupport kajian subuh pagi ini. Sedekah kajian subuh per tanggal 18 Februari 2022 berjumlah Rp5.481.400. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensedekahkan, jazakallah khairan katsira. Semoga menjadi pahala yang tidak terputus dan terus mengalir buat keluarganya, buat siapapun ya, saudara-saudaranya, atas nama saudaranya juga. Dan catat tanggalnya, Khalifah mempunyai program keberangkatan umroh di tanggal 6 Maret dan 20 Maret 2022. Catat, ini akan menggunakan pesawatnya Garuda Indonesia. Dan ini harganya, silakan daftarkan. Para petugas sudah ada di fitur chat. Bisa melalui Kang Dea, bisa melalui Kang Muh, atau Teh Ana. Tak perlu menunggu berumur untuk mendaftarkan haji khusus, daftarkan karena di usia 12 tahun sudah bisa mendaftar untuk haji khusus. Ya, namun untuk haji furoda tidak ada batasan usia. Ya. Yang penting sudah balik dan bisa membedakan mana benar dan salah. Ini masa tunggu di haji reguler.
Jawa Barat 21 tahun, Jakarta 26 tahun, Jawa Tengah 30 tahun, dan haji reguler Ustadz hari ini biayanya wacananya menjadi 45 juta ya. Ketimbang tahun-tahun ke belakang itu hanya 37, 35 sesuai dengan zona embarkasi. Nah, segera daftarkan berangkat haji lebih cepat tentunya menggunakan visa Puroda. Ini pembimbingnya yang kita tahu hanya Ustadz Wijayanto nih ya. Silakan daftarkan kepada para petugas yang sudah ada di kolom fitur chat ya. Ini fasilitas yang kami berikan, maktab di Mina 112, maktab di Arafah 112 menjadi 3 ruangan, ada tempat istirahat untuk ibu dan bapak terpisah ya. Ini saya merindukan nih, seperti ini saya belum pernah di 112. Biasanya di 114 stand. Dan ini di Mina di 112 ya. Sangat representatif untuk ibadah, tempat penyimpanan kabin juga sudah diatur. Bapak Ibu juga sudah mendapatkan tempat untuk istirahat yang layak sehingga bisa menikmati ibadah di Mina. Yang paling ujung itu saya ya Ustaz Mu. Bukan ya. Baik, besok insya Allah akan dipandu kajiannya bersama Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan Master Agama pukul 5 pagi sampai jam 6. Catat tanggalnya 19 Februari 2022. Kajian tentang akhlak jangan memilih celaka. Dan di hari Ahad itu bersama Ibu Utik bersama Mas Umair Fahmidin Negeri Kinanah dalam lintasan sejarah. Dan ini akan didampingi juga oleh Mesir hari ini. Ini biasanya kilas balik ya buat Ustadz Dedi ya di sana. Kayaknya wajib hadir nih Ustadz kalau hari Iya, Minggu. insya Allah Ustadz, insya Allah saya sempatkan karena Baik. ini ingin mengenang Itu memori saja ya. informasinya. Ini sebenarnya Ustadz tidak ada pertanyaan nih ya. Darimu. Tapi kalau Ibu Bapak ingin bertanya silakan. Iya. Mohon nanti dibantu doa untuk Ustadz Wijayanto yang sedang Lagi sakit. isoman. Iya. Ya, sedang sakit. Baik, Karena Pak Rustam. di Dan positif. beberapa teman-teman juga Ustadz Didi ya mohon doanya mudah-mudahan Pak Budi Prayitno sedang di ring di RSAS. Oh iya betul. Iya betul. Ustadz Budi Prayitno, Ustadz Wijayanto, dan mohon doa juga buat orang sekalian kami, bantu saya juga lagi positif ya. Sekalian mohon doanya. Mudah-mudahan bisa didoakan dan mohon doa juga untuk Bapakmu, Bapak mertua juga semalam ada kena gejala ringan serangan jantung, jadi mohon doanya mudah-mudahan sehat hari ini. Amin. Saya harus menjaganya juga. Oh ada Ustadz, ada Ustadz Wijayanto, Ustadzmu. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat saja. Masya Saya tanpa Allah. gejala kok. OTG ya? Iya OTG. Orang Banyak tanpa yang gaji. tanpa gejala. Orang tanpa gajian. ODP, orang tidak punya pendapatan. Orang tanpa pendapatan, OTP. Jangan OTT aja Ustaz. Cepat sehat Gurunda. Amin. Ustaz Dedi, Ustaz ada yang mau disampaikan? Ustaz Wijayanto, sedikit saja. Harus Ustaz wajib ini, wajib bil kudu. Susah nih ngejadwalin saya nih. Udah habis waktunya. Pokoknya masih ada waktu 5 menit. Ikna bil qalil ya'ti kal kasir. Masya Allah, betul. Itu ya Ustaz. Betul, Masya Allah. Betul, Gurunda. Udah. Iya. Udah, karena sudah berarti nggak ada yang nanya kan. Berarti semuanya paham. Iya. Ikna bil qalil ya'tika bil kasir. Terjemahkan Ustaz, jangan sampai kami menangis. Seperti di Arab, dikasih koran Arab tuh menangis kami semua. Siapa yang merasa cukup dengan yang sedikit, pasti akan diberi dengan yang banyak gitu Ustaz. Alhamdulillah. Ini kalimat luar biasa dari Gurunda Surjayanto ya, Masya Allah. Itu baik Ustaz, sudah jam 6 lewat 11 menit, berkenan dipimpin doa untuk kesehatan para guru-guru kita yang diuji oleh Allah dengan sakitnya. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa dan ladang amal untuk buah kesabaran dan keikhlasan buat orang tua kami, juga rekan-rekan di kantor, serta saudara-saudaranya, ibu bapak yang hari ini juga diuji oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi sebuah ladang amal untuk terus ikhlas dan sabar ya. Monggo Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ustadzmu. Mohon izin Bunda Ampet untuk menutup kajian, Pak Rustam, Ustadz Koswara, terutama Ustadz Wijayanto.
Sehat selalu Ustadz. Saya sangat kangen, Amin. sudah lama belum bertemu. Mudah-mudahan tanggal 25, 26, 27 bisa membersamai Ustadz di Bandung insya Allah ya. Salah. Bapak Ibu sekalian, beliau nanti mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan dan dimudahkan segala program-program dakwahnya. Tanggal 25, 26, 27 Maret beliau akan asapari dakwah di Bandung. Mudah-mudahan kita bisa membersamai beliau untuk bisa menikmati indahnya setiap tausiah yang disampaikan buat kita insya Allah. Sehat selalu, Gurunda. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri sama-sama. Pak Rustam juga, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Ya Allah berikan kesehatan, keberkahan insya Allah. Amin. Terima Bapak Ibu, kasih. mari kita akhiri sama-sama dengan memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan indah kita di pagi hari ini. Untuk berterima kasih kepada Allah atas segala anugerah yang sudah Allah berikan kehidupan kita. Terutama Ustadz Muhyi, anugerah usia, yang dengan anugerah ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki ketaatan, keimanan, meminta maaf atas segala kehilafan, dan tentu saja punya kesempatan untuk terus menyiapkan bekal-bekal terindah dan terbaik kita untuk pulang menuju kampung akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ar ya muqallibal qulub ya dal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini, jadikan hamba-hambamu yang layak untuk mendapatkan ampunan darimu, yang layak kau bersihkan segala kehilafannya, kau maafkan segala kesalahannya ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk terus membersihkan semua dosa-dosa kami di sini sebelum kami pulang kepadamu, agar pertemuan kami denganmu nanti di akhirat menjadi pertemuan terindah dalam hidup kami, pertemuan tanpa membawa dosa ya Allah. Kami mohon kepadamu, andaikan sudah tiba saatnya kami harus pulang kepadamu, pulangkan kami semua setelah Engkau bersihkan dosa-dosa kami terlebih dahulu. Jangan pisahkan kami dari pertemuan indah pagi hari ini sebelum Kau bersihkan semua kehilapan kami. Jangan tutup dan jangan akhiri pertemuan indah iman kita pagi hari ini sebelum Engkau menutup semua kesalahan dan kealfaan kami ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang semakin bahagia hidup bersamamu, nikmat mencintaimu, dan lezat ibadah kepadamu ya Allah. Bahkan andaikan sudah tiba saatnya kami harus pulang kepadamu, pulangkan kami semua di puncak kebahagiaan hidup bersamamu, di puncak kenikmatan mencintaimu, dan di puncak kelezatan ibadah kepadamu ya Allah. Pulangkan kami semua ketika sedang dalam qiyamul lail, ketika sedang bersama Al-Quran, ketika sedang sujud, ketika sedang di rumahmu ya Allah. Pulangkan kami betul-betul di puncak kelezatan ibadah kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang layak Kau sakinahkan pernikahannya, yang Kau bahagiakan pernikahannya, yang Kau bersamakan penuh kebaikan di dunia dan bersama penuh kebahagiaan nanti di akhirat. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang layak Kau berkahi kehidupannya, Kau berkahi pernikahannya, Kau berkahi keturunannya, Kau berkahi rezekinya, Kau berkahi pekerjaannya, Kau berkahi semua kehidupannya ya Allah. Mudah-mudahan kami yang hadir di sini adalah hamba-hambamu yang berlimpah dengan keberkahan darimu. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan yang hadir yang bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang layak untuk pulang ke surgamu. Pulangkan kami semua ke surgamu, jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga. Karena kami tahu tidak ada di antara kami yang mampu disiksa di api neraka. Tidak ada di antara kami yang kuat diazab pedihnya api neraka ya Allah. Oleh karena itu pulangkan semuanya ke surgamu. Jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga. Karena kami ingin ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan kami penuh ketaatan seperti ini setiap pagi adalah cara kami untuk bisa bersama-sama penuh kebahagiaan nanti di akhirat ya Allah. Kami mohon kepadamu untuk kedua orang tua kami, jadikan keduanya ahli surga. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus mengantarkan orang tua kami semakin dekat ke pintu surga ya Allah. Karena tidak ada puncak dalam kebahagiaan kami kecuali bisa mensurgakan kedua orang tua kami. Jadikan kami yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hamba yang betul-betul bisa memastikan bisa membawa orang tuanya ke surga ya Rabbana.
Mudah-mudahan ketaatan kami, ibadah kami, keistiqomahan kami dalam kebaikan selama ini betul-betul menjadi jalan terindah untuk orang tua kami bisa pulang ke surga. Jadikanlah kami kendaraan ya Allah yang bisa mengantarkan orang tua kami semakin dekat ke pintu surga. Itulah puncak kebahagiaan kami. Mudah-mudahan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang betul-betul bisa membawa orang tuanya pulang ke surga. Kami mohon kepadamu ya Allah saat ini Gurunda tercinta Ustadz Wijayanto, ya, kemudian juga Ustadz Budi Prayitno, Bapak Rustam, semua yang saat ini sedang Allah berikan ujian sakit. Engkau berikan kesehatan ya Allah, dan kesehatan yang tidak disertai penyakit yang lain. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah guru-guru tercinta kami karena Engkau sebaik-baik pemberi kesembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini Kau uji sedang sakit dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Allahumma azirna fi musibatina wa khluq lana khairum minha. Berikan pahala terbaik, ampunan terindah atas sabaran mereka dalam uji sakitnya, dan ganti dengan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian pagi ini. Insya Allah pekan depan akan disambung kembali dengan kajian yang sama di Jumat yang penuh berkah. Terima kasih kami ucapkan kepada para guru-guru yang sudah hadir, Pak Rustam, Bunda Empet, Ustadz Wijayanto, tim Khalifah, juga ada Kang Ria, Kang Arya, Mbak Ninik. Mudah-mudahan sehat semua, rekan-rekan juga, serta ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita tutup ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bertugas Muhammad Mo dengan kru Bait Al Hikmah Khalifatur mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.